Teman kalau ada tugas ya jangan sampai teman-teman deadlineer ya, orang-orang jadi deadlineer nanti Hamin satu tiba-tiba dikerjain tuh. Hai DMCers, it's Deliberate Focus Time with me. Aku Wanti Najwa Salsabila and it's showtime. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dosen muda sekaligus konten kreator. Beliau adalah Pak Nuris Fatahillah MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, halo. Boleh di say hi dulu nih untuk DMCers. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Najwa gimana sehat? Baik, sehat. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini Bapak sibuk apa nih? Sibuknya mengajar ya pastinya. Jadi ya pasti tridharma, mengajar, penelitian dan juga pengabdian. Oke. Benar gak sih DMCers kalau dosen muda tuh lebih sering dipanggil Kak daripada Pak? Menurut Bapak gimana nih? Betul. Lebih sering dipanggil Kak? Jadi dipanggil sebenarnya dipanggil Mas biasanya sama Mas. Mahasiswa gitu. Berarti aku panggilnya mau Pak apa Mas nih? Boleh manggil Mas dosen aja kali ya. Oke, biar kelihatan muda kan kita sepantaran kan. Boleh. Nah, kan Bapak baru mengajar ya saya tahunya ya, baru masuk sebagai dosen di Untirta. Gimana sih Pak pengalaman waktu awal-awal jadi dosen? Apalagi usianya kan gak terlalu jauh kan, jadi kayak dosen tapi juga sekaligus teman tuh, gimana Pak? Oke, pasti pengalamannya untuk menjadi dosen ini hal yang paling luar biasa ya, karena memang cita-cita dari dulu pengen jadi dosen. Tapi fun fact-nya gini, sebenarnya waktu dulu daftar CPNS di Untirta itu kan saya jurusan pendidikan biologi. Nah itu daftar di Untirta itu ada satu formasi di IPA dan 2 di biologi. Saat itu di Jawa yang buka cuma Untirta. Nah saya itu takut karena tahun sebelumnya kan udah gagal dan itu kalah di perankingan. Saya itu takut, akhirnya mengambil peluang lain. Saya sebenarnya mendaftar di Lambung Mangkurat, di mana itu ada 3 formasi. Tapi ya kodratulahnya saya itu malah kena optimalisasi. Jadi di sana tuh peringkat 4 dan kemudian di ranking kan kalau di optimalisasi, dan ternyata dapat peringkat pertama dan ditempatin di Untirta, dan itu adalah tujuan universitas pertama yang memang dari dulu pengen, karena takut jadi ngambilnya di luar. Tapi ya alhamdulillahnya malah kelemparnya di tempat yang dipingin. Jadi itu benar-benar luar biasa sekali itu. Ya kan tadi biologi sama IPA. Iya betul. Kenapa jadi masuknya ke IPA? Saya masuknya ke IPA. Oke. Nah kan kalau misal kita nih sama dosen tuh ngerasa kayak harus serius, kaku. Nah menurut Bapak persepsi itu tuh bisa diubah gak sih? Jadi kayak sama dosen tuh tetap harus sopan tapi bisa santai juga gitu. Iya betul. Kalau saya mah biasanya itu serius tapi santai. Jadi teman-teman itu yang penting mengerjakan tugas, kemudian presentasi sesuai dengan apa yang kita mungkin kontrak di awal gitu. Saya tidak akan pernah kayak menyulitkan mereka, asalkan mereka itu sudah sesuai dengan jalannya gitu. Jadi ya fun-fun aja di kelas itu. Saya selalu tanya kepada mahasiswa, teman-teman mau kelas yang seperti apa? Yang mau yang bahagia, serius, atau mau yang lucu atau bercandaan gimana? Mereka milih, Pak kami pengen kelas yang lucu sama santai, boleh nggak? Boleh, nanti dengan apa? Nanti kita diskusi sampai ketemu titik terangnya itu. Akhirnya kelas itu jadi seperti itu biasanya. Berarti ada diskusi dulu ya sebelum mulai mereka kelas. maunya kayak gimana gitu. Oke. Tapi kalau misal ada nggak sih yang request serius atau semuanya rata-rata pengennya yang fun aja? Nggak ada, pasti semuanya mereka minta yang santai aja, yang bercanda biar katanya nggak stres sama pelajaran yang diambil, mata kuliah yang diambil kan banyak katanya gitu. Kalau boleh tahu Bapak ngasih tugasnya banyak gak tuh? Enggak sih. Aman saya ya? ngasih tugasnya mah simple aja, yang penting teman-teman berdampak gitu. Jadi tugasnya itu yang penting mereka itu bisa meresapi tugasnya dan bermanfaat bagi mereka. Baik. Ya, Pak sebagai dosen, gimana sih Pak caranya biar tetap relevan sama Gen Z gitu? Kan bisa kita tahu kan Bapak gak beda jauh lah usianya sama kita ya. Nah mungkin dari sisi jokesnya, apalagi kita tahu kalau misal dosen ya itu suka ngejokes bapak-bapak tahu nggak? Iya betul. Gimana sih Kak biar relevan gitu? Karena mungkin kita gak terlalu jauh ya, sama-sama Gen Z ya. Mungkin saya memang Gen Z yang awal dan mereka Gen Z yang sekarang ya. Itu biasanya ya jokesnya kan dari sosial media, tahu mereka kesehariannya seperti apa. Jadi contohnya kemarin begini. Jadi waktu presentasi itu mahasiswa saya itu kayak lagi cekcok di depan gitu, kayak gak gitu cara jelasinnya, kocak lu gitu. Terus saya menjawab, pada kocak-kocakan, kocak kali, semua kalian kocak nih. Jadi kayak ikutan aja nimbrung. Jadi mereka ya juga ketawa, jadi bahagia, dan itu akhirnya menjadi kelas yang menyenangkan. Jadi seperti itu.
Baik. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Kayak misalkan mungkin ada mahasiswa yang nganggapnya kayak bapak mah nggak terlalu tua masih bisa ini, ada tantangannya Oke. mungkin. Alhamdulillahnya sih enggak ya. Selama ini mahasiswa tetap sesuai dengan jalannya, jadi seperti tetap hormat dan juga tahu batasan. Mungkin saya yang menjadi challenging karena saya dari pendidikan biologi ke IPA, di mana itu juga ada pelajaran yang mungkin dari dulu itu di biologi tidak ada, dan sekarang memang harus belajar banyak hal tentang IPA, karena IPA itu kan nggak cuma berdiri sendiri ya. Jadi 3 ada biologi, fisika, kimia, seenggaknya juga tahu tentang mereka gitu. Meskipun saya memang penempatannya di biologi, ngajarnya di biologi, tapi itu adalah hal baru yang saya pelajarin di IPA gitu. Kalau dari saya nih sebagai POV mahasiswa, kan beberapa dari kita tuh kayak suka kalau misalnya lagi di kelas ngantuk, bosen. Nah dosen tuh pernah ngerasain gitu juga nggak sih Pak kalau lagi ngajar? Iya, saya itu harus ada kopi sih tiap pagi. Kalau nggak ada kopi, waduh, teler kayaknya saya. Iya lagi kalau kita masih belum kelas ya, Iya, kalau mahasiswa betul. mah. Sama mungkin boleh gak sih Pak strategi Bapak mengajar biar gak ngebosenin di kelas? Oke, biasanya dari awal kan memang kita harus recalling memori yang minggu lalu. Paling tanya dulu gimana tentang kemarin, inget nggak masih? Kayak kita bahas. Nanti kemudian sebelum kita mulai ice breaking dulu biasanya. Ice breaking itu saya selalu menyiapkan mahasiswa itu harus disiapin ice breaking dari mahasiswa sendiri. Jadi nanti biar mereka yang mandu. Jadi biar nggak monoton kan. Kalau dari saya mungkin ice breakingnya kan itu aja mungkin ya. Jadi mereka juga ada ide-ide baru. Jadi itu jadi menyenangkan. Nanti kalau di tengah-tengah ngantuk lagi, ayo berdiri semuanya. Jadi kita ice breaking dulu lagi yuk biar nggak ngantuk. Biasanya seperti itu. Apa sih Pak contoh ice breakingnya tuh apa aja? Biasanya sih kayak Marina menari di menara, tahu nggak? Apa tuh? Yang Apa kalau tuh? saya Gimana bilang tuh? Marina gini, menari kayak gini, di menara gini. Tapi harus ngikutin saya. Jadi mereka itu cuma gerak, saya yang nyanyi. Oh, Tapi yang saya ini, saya ikutan gerak kayak gini. Marina menari di menara. Kadang-kadang saya bercandain di menara Marina gitu. Kan marinarnya gini. Latihan fokus Jadi ya. mereka semuanya langsung kayak kaget gitu, bingung gitu. Kemudian kayak tepuk-tepuk gitu. Kayak ya kayak tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Kalau 4 kali saya bilang "Sst," gitu kan. Nah itu ada yang tepuk sampai 4 kali ya, maju berarti ini nggak fokus ini, ayo maju. Jadi kayak gitu. Jadi ketawa pasti mereka itu. Kalau maju disuruh ngapain tuh? Kalau maju biasanya saya suruh membahas yang memang lagi kan di stop di tengah-tengah. Ayo dilanjutin yang saya jelaskan yang ini gitu. Oh. Biar gak ngantuk. Nah tuh kalau nggak fokus nanti suruh jelasin mau nggak kalian kayak gini gitu. Jadi kayak ya Pak kita fokus Pak gitu biasanya gitu mereka. Pernah gak sih Pak, kan udah disuruh maju nih, disuruh jelasin, tapi dia nggak bisa jelasin gitu. Nggak apa-apa. Jadi coba kalau nggak bisa coba call friend tanya temennya gitu. Panggil satu yang bisa jelasin, jadi dipanggil, jadi pada kayak nggak mau gitu, jadi ya jadi seru jadi pembelajaran itu. Kerasa funnya ya. Nah kan kita tahu salah satu media yang nggak bikin bosen itu sosmed lah ya. Iya, betul. Nah terus saya liatin Bapak juga seorang konten kreator. Nah boleh diceritain nggak sih Pak awal mula Bapak tuh jadi konten kreator, awalnya tuh maunya emang serius mau jadi konten kreator atau cuma iseng? Oke, dulu memang sebenarnya iseng-iseng aja kayak lihat orang lagi ngontenin itu kayak keren gitu ya. Pinter ngomong, kemudian kayak bisa review ini tuh. Dulu itu sebenarnya kayak iseng aja, kayak sebenarnya sok-sokan bisa aja gitu. Jadi dulu itu memang teman punya usaha gitu. Jadi kayak minta tolong dong promosiin dari awal hal-hal sederhana itu. Hanya saya sering kayak nge-review makanan, review kayak jualan teman-teman. Oh food vlogger lah. Food vlogger dulu itu kayak dia punya skincare gitu ya, di review kayak gini. Kalau mau beli ke sini. Jadi dari sana itu akhirnya lama-lama kayak sering. Nah, kemudian yang mungkin menaikkan followers yang paling banyak itu dari dunia perdutaan sih. Dari ikutan duta itu menang, kemudian dikirim ke Jawa Timur, ke nasional. Nah, itu banyak yang lebih. Kemudian saat menjadi awardi juga itu langsung melejit karena juga saya sering sharing LPDP secara gratis dulunya kayak gitu. Sharing LPDP di mana tuh Pak? Saya kan jadi mau juga nih, mau di sharing juga nih. Jadi saya dulu itu punya saluran WhatsApp yang memang grup itu LPDP. Tiap tahun saya bimbing teman-teman saat saya jadi awardi itu. Bimbing kayak pendaftaran gimana, essay saya juga nge-review essay mereka dan juga latihan mock up biasanya kayak gitu. Nah itu yang membuat juga followers juga semakin meningkat dan jadinya beneran akhirnya mau ngonten gitu. Gitu. Tapi Bapak pernah gak sih di DM hal lucu atau unik gitu sama followers Bapak gitu?
Iya biasanya gini sih, kayak kemarin aja kan kontennya viral tuh ya. Saya juga nggak tahu sampai yang nonton sampai 3 jutaan gitu. Konten apa tuh Pak? Konten tentang itu apa perjuangan saya menempuh pendidikan dan juga kan ibu saya tuh SMP, lulusan SMP aja karena dulu nggak punya biaya lebih jadi harus putus sekolah dan itu pengen jadi guru. Jadi pengen jadi guru. Nah kebetulan passion kita sama. Nah saya jelasin di sana itu videonya kalau cita-cita ibu itu akhirnya turun ke saya dan saya berhasil mewujudkannya kayak gitu. Nah itu. Tapi Bapak pernah nggak sih kan Iya, kita DM tahu ya. yang di sosial media tuh ada aja lah orang julid Iya. gitu ya. Pernah nggak sih di hate comment gitu? Alhamdulillah kalau yang dari konten-konten kemarin sih belum ya. Tapi jangan sampai jangan ya ampun ya. Jangan ya. Paling yang lucu-lucu gini, mau nggak dijodohin sama ponakan saya gitu. Waduh. Mau nggak? Kan kebetulan memang saya single ya. Oh, oke. Belum menikah. Aduh, apa nih? Jadi kebetulan memang single dan itu banyak kayak yang nawarin bahkan teman-teman sendiri kayak jodoh-jodohin. Ayo kenalin sama ini, di-follow dulu. Jadi sebenarnya itu saya itu ngikutin aja, let it flow aja ya. Pengen fokus sama karir dulu aja. Apalagi masih CPNS. Iya, C-nya belum hilang. Belum sepenuhnya PNS ya. Iya, betul sekali gitu. Oke, terus gimana sih Pak pendapat Bapak nih dengan statement media sosial itu sebagai kelas baru untuk edukasi? Ya, jadi kan Gen Z sekarang itu rata-rata kan sekitar 80%-an mereka bermain sosial media ya. Dan itu adalah hal yang memang kita bisa masuk di dalam, jadi kita bisa edukasi mereka. Jadi nggak cuma kita mungkin happy-happyan, tapi juga seenggaknya dikasih konten edukasi yang dimana siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Makanya saya juga akhir-akhir ini juga sering sih ngasih konten, tapi saya kontennya itu beda, bukan yang serius. Yang gimana tuh? Jadi yang bercanda-bercandaan, misalkan kayak POV dosen muda ketemu dosen senior seperti apa. Nah itu kan lucu bagi mereka. Nah tapi juga itu sebagai edukasi bahwa yang muda itu memang harus lebih sopan ketimbang yang Menghormati lah ya. menghormati yang lebih tua. Jadi sebenarnya ada pesan tersirat yang tersampaikan gitu. Oke, kan kalau yang saya lihat nih dari CV Bapak tuh banyak nih kegiatannya. Gimana sih Pak cara Bapak manajemen waktu gitu biar semuanya tuh bisa tertata rapi? Baik, saya sebenarnya orangnya itu juga bukan orang yang selalu ingat agenda saya ya kan gitu ya. Jadi saya biasanya itu juga punya schedule planner yang ditempel di tembok yang gede itu. Jadi bulan ini ngapain aja tuh saya tulis. Jadi biar nggak lupa. Nah biasanya ada deadline tanggal sekian. Itu biasanya harus dicicil gitu. Nah itu dari dulu saya masih S1 sampai sekarang menjadi dosen pun tetap ada. Dan juga di kalender HP pasti itu selalu ada pengingat untuk kegiatan-kegiatan apa sama bagi waktunya seperti apa gitu. Bermainnya skala prioritas ya. Betul sekali. Paham. Tapi Bapak pernah gak sih kayak ternyata salah gitu Bapak memprioritasin hal ini, tapi salah nih ternyata harusnya yang Bapak duluin yang ini gitu. Pernah Ya, nggak? pernah dong. Jadi kan kita manusia itu juga tidak luput dari kesalahan ya teman-teman ya. betul, Dan itu akhirnya saya jadikan pembenahan lagi, kayak membenahi diri supaya nanti nggak terjadi hal-hal itu lagi gitu. Baik. Nah, soalnya saya kan kalau dari sisi mahasiswa nih, kalau tugas numpuk tuh suka ngeluh, Iya, suka betul. burn out nih kayak, aduh yang mana nih yang saya kerjain duluan nih. Kalau pendapat Bapak tuh gimana sih caranya biar kita tuh gak burn out, biar mental kita tuh aman? Oke, kalau dulu saya biasanya gini, kalau sudah pulang dari kuliah, itu kan ada tugas. Nah, tugas-tugas itu biasanya saya cicil dikit-dikit gitu. Jadi progres tetaplah progres. Jadi teman-teman kalau ada tugas ya jangan sampai teman-teman deadlineer ya. Orang-orang jadi deadlineer nanti SKS. Hamin satu tiba-tiba dikerjain tuh. Nah, kalau saya biasanya nyicil. Hari ini biasanya sanggupnya sekian. Nanti di hari akhir ada finishing. Jadi nggak kerasa kalau kita kecil-kecil gitu kan. Kalau langsung jadiin satu pasti pusing dan burnout. Betul Iya. gitu. Kita kan rata-rata sistemnya SKS. Iya, Apa? betul. Sistem kebut semalam. Betul. Saya juga dulu pernah gitu kok. Gimana Tapi tuh? kapok akhirnya. Begadang sampai jam 2, jam 5 pagi kuliah. Kalau dulu di Jember itu saat S1 jam ke 0 itu jam 5.10 pagi. Pagi banget. Ya karena subuhnya jam 4 ya di Jawa iya, Timur iya. ya. Jadi itu jam ke 0 ada. Kalau di sini kan jam pertama 7:30. Iya, 7.30. Jadi saya yang dari timur ke barat itu lega sih karena subuhnya juga lebih panjang. Ya. Kemudian kelasnya juga lebih siang, jadi nggak seheboh dulu saat di Jember itu. Waduh, heboh banget itu. Tapi pernah telat gak sih Pak kan jam segitu? Pernah.
Tapi kalaupun saya telat, saya lebih baik tetap masuk meskipun telatnya udah lama. Saya mesti izin nanti setelah kuliah minta maaf biasanya ke dosen. Ketimbang saya harus alfa. Meskipun nanti di alfa seenggaknya saya dapat ilmu dikit gitu meskipun terlambat gitu. Itu mah rata-rata kalau udah telat ya udahlah gitu. Iya sih, cuma saya sayang dengan ilmunya sih. Soalnya kan saya dibiayai oleh negara ya. Oh iya, jangan sampai disia-siakan kayak gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih Pak Bapak tuh terlalu fokus sama satu peran nih, misal sebagai dosen, tapi jadi keteteran sama yang lain, maksudnya kayak kelupaan atau jadi gak kekerjain gitu? Pernah sih pastinya. Waktu itu juga fokus pada satu pembelajaran ya, yang dimana itu emang susah ya, dan memang banyak kegiatannya, dan itu akhirnya menjadi skala prioritas yang memang yang lainnya tuh harusnya bisa dihandle, jadi tidak bisa dihandle. Nah itu biasanya saya ngambil pelajaran dari itu harus bagaimana, jadi jangan sampai diulangi lagi. Saya takutnya nanti kalau terus-terusan seperti itu nanti malah yang lain nggak kesentuh. Dan harusnya menjadi dosen harus imbang antara tridharma tadi, pengajaran. Kemudian penelitian dan pengabdian itu harus imbang. Jadi kalau bisa mah semuanya harus rata gitu. Baik. Mungkin ada nggak sih Pak pernah diceritain di DM gitu sama followers Bapak atau mahasiswa nih yang memotivasi Bapak buat terus semangat gitu, mau semangat ngajar atau semangat ngonten mungkin? Ya. Jadi kemarin sebenarnya baca komen kan cukup terharu ya dengan konten yang cukup meledak itu ya. Dan itu banyak DM kayak cerita, Pak saya juga seperti ini, saya seperti ini. Jadi saya langsung kayak terenyuh dan ya harus ngasih motivasi. Makanya saya pengen kayak ngasih konten edukasi lagi nantinya, mungkin akan fokus sama konten sama supaya orang-orang yang sama dengan saya mungkin yang dulu terkendala ekonomi dan mungkin dari keluarganya mungkin tidak mendukung, itu seenggaknya dapat pencerahan dikit dari pengalaman yang saya lalui, karena guru terbaik kan pengalaman gitu. Betul. Katanya ya. Tapi Bapak setelah lulus nih langsung ucuk-ucuk jadi dosen atau mungkin ada pengalaman lain nih sebelum Bapak jadi dosen? Ada, jadi dulu ini setelah S1 atau S2 ya? S1 mungkin boleh diceritain dari S1 Jadi setelah S1 itu sebenarnya saya tuh dulu itu ngeles, kan saya juga beasiswa ya, dimana beasiswa itu sebenarnya uang yang didapatkan itu kurang ya untuk kehidupan kita sebenarnya. Saya dulu bidik misi, dimana itu dapat 600 per bulan dan itu harus tinggal di kosan yang rantau. Saya tuh dulu mulai belajar untuk bekerja sebagai guru private biasanya, dan juga menjadi MC dan stand up komedian. Kebetulan dulu masih ibu-ibunya stand up komedian ya. Dan kebetulan saya seorang komika zaman dulu. Jadi itu yang menjadi sumber penghasilan. Nah, setelah lulus itu saya juga tetap mengajar dan juga menjadi penyiar radio untuk menunggu LPDP. Sambil nunggu LPDP dulu saya ikutan berbagai macam kegiatan lomba. Itu sebenarnya lomba itu kalau saya diwawancara nih sebenarnya jawabnya, motivasi kamu ikutan lomba ini apa? Saya jujur, saya mencari pengalaman dan mencari uang, Pak. Jadi saya jujur aja. Kalau yang lain kan saya ingin ingin memajukan ini, saya ingin kontribusi saya untuk negara ini seperti ini. Saya mah nggak muluk-muluk. Saya yang penting lingkungan saya nanti jadi berubah lebih baik, saya dapat pengalaman dan saya dapat uang. Udah. Betul. Jujur banget ya. Dulu kan apalagi belum pernah tahu ikutan duta, kan pasti nggak tahu jawaban peres ya. Tahu ya. Itu jadi jujur aja. Jadi saya juga mungkin bukan orang yang tinggi semampai dengan duta lain. Saya selalu bilang gini, orang kecil seperti saya Pak juga pasti punya pengalaman dan juga pasti punya kelebihan. Saya akan buktikan bahwa anak-anak yang mungkin fisiknya nggak terlalu tinggi seperti saya itu juga dapat berkontribusi di dunia duta. Nah itu yang membuat pewawancara meluluskan saya dulunya gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya, hal-hal seperti itu yang setelah itu lulus S2 LPDP saya nggak kerja karena ada kontrak di mana nggak boleh kerja selama kuliah. Setelah lulus LPDP S2 itu saya kerja di sebenarnya kerja membantu kegiatan di LPDP. Ini tidak boleh disebutkan, sensor. Baik. Jadi begini kegiatannya, bisik-bisik aja gitu ya. Oke, setelah itu saya juga kerja di PT Yudhistira. Tahu Yudhistira? Kurang tahu sih. Buku paket sekolah. Dulu ada dua, ada si A sama Yudhistira. Nah itu saya di sana saya membuat soal biologi dan saya biasanya membuat soal olimpiade. Jadi ada suatu lembaga yang mau kegiatan gitu olimpiade, saya biasanya juga membuat soal di bidang biologinya gitu. Jadi kerjanya itu barulah saya menjadi dosen dengan tes CPNS gitu. Oke udah Pak, kalau bikin soal kayak gitu ada revisi lanjutan gak sih Pak? Kayak misal Bapak udah nulis nih, nanti Bapak kasih gitu atau langsung dijadiin buku? Ada.
Jadi revisi setelah saya kirim itu biasanya dalam waktu 3 hari 4 hari itu dikirim lagi untuk revisi, dan itu memang pusing sekali. Pusing sekali apa buat soal itu, apalagi ada kayak pakai taksonomi. Kalau di pendidikan ada taksonomi dari C1 sampai C6 kan. Apa itu taksonomi, Pak? Jadi taksonomi itu kayak tingkatan kesulitan itu dalam pembelajaran. Jadi itu harus sesuai. Itu sih yang membuat susah sebenarnya. Harus ngepasin gitu. Setelah obrolan seru kita ini, mungkin kita boleh lah Pak seling-seling ice breaking dikit. Kan Iya. tadi udah ngomongin ice breaking Jangan juga. yang itu ya, jangan yang tegang-tegang Enggak terus dong. ya. Oke, we will play games gitu biar gak kaku-kaku banget. Oke. Jadi- Gas. Oke, boleh. Gas. Nah, jadi game saya ini adalah this or that. Nah, jadi aku bakal kasih 2 opsi dan Bapak boleh pilih salah satu, dan dijelasin secara singkat juga nih kenapa Bapak lebih milih opsi itu. Oke, ready? Oke, ready. Oke. Wah, jadi takut nih. Ini ada hadiahnya nggak? Ini kopi. Oh, hadiahnya kopi teman-teman. Oke, mungkin mulai ya. Boleh, Oke. boleh. First question, lebih milih ngajar online atau ngajar offline? Ngajar offline. Kenapa tuh? Ketemu sama mahasiswa dan bisa ngonten. Oh, ada benefitnya juga ya. Iya, betul. Plus. Terus, the second, milih buat bahasa formal atau bahasa gaul? Bahasa gaul dong. Kenapa tuh? Ya biasanya kalau Gen Z kan pakai bahasa gaul, jadi harus ngikutin. Kalau saya terlalu formal, misalkan saya tanya ke tanya ke Najwa nih, Hai, bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya baik. Gak enak kan? Iya. Gimana kabarnya, sehat gak? Sehat Nah, dong. kayak gitu dong harusnya. Oke, next nih. Mungkin ke konten ya. Iya. Lebih suka konten di TikTok atau di Instagram? Di Instagram sekarang, kenapa karena tuh? Instagram lebih banyak jangkauan variasinya. Kalau di TikTok mungkin Gen Z semua, kalau di Instagram tuh dari Gen Z sampai mama-mama, bapak-bapak juga ada gitu. Oke, mungkin selanjutnya banyak views atau banyak komentar? Banyak, aduh, kok susah ya. Aduh. Saya memilih banyak views supaya banyak yang dijangkau. Oke. Tapi ngaruh nggak sih kalau banyak views itu ke next konten Bapak? Iya, jadi kalau banyak komen takutnya hate comment nanti. Aduh, takut. Takut jadinya. Terus yang kedua nih ada belajar di next ya. Ada belajar di kelas atau eksplorasi budaya? Eksplorasi budaya dong. Aduh, kenapa tuh? Karena biar mahasiswa cakrawalanya terbuka. Astaga. Aduh, gak bisa. Aduh. Maaf, sensor ya. Dikat aja ya. Oke. Hampir keceplosan saya. Nggak apa-apa. Ada tim edit. Maaf, saya lupa. Saya udah jadi dosen sekarang. Ada tim edit Pak. Santai aja. Terus kalau Bapak ada waktu Oke. kosong, Iya. Bapak lebih milih tidur atau nongkrong? Saya lebih milih nongkrong. Kenapa tuh? Karena tidur udah tiap hari. Iya, bener lagi ya tiap Betul. malam. Yang terakhir, lebih milih eco lifestyle atau fast lifestyle? Eco lifestyle. Karena kita juga harus mendukung ekonomi hijau nantinya kan, Oh, dan betul. juga kegiatan eco green living yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan dari aku segitu doang nih. Timnya nggak siapin banyak. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau tanya yang lain boleh. Mungkin boleh diminum dulu nih Pak. Ini biar gak seret. Oke, sambil saya minum ya. Ini jadi teman-teman dari FEB ini. Enak banget kopinya. Apa nih Pak? Boleh dibaca mungkin? Lah. Oke, La Febco dari Oke. tahun 1986. Wah, udah lama ya. Aduh, kurang tahu. Saya belum lahir ini. Saya juga. Saya jadi juga belum tanya kabarnya ya. Kabar siapa tuh? Kabarnya Najwa ya. Oh, saya baik. Oke, saya kasih pantun kali ya. Boleh. Oke. Pak Ganjar, Pak Anies, apa kabar manis? Boleh. Balas dong. Ih, gak bisa pantun saya. Aduh, gimana Pak? Saya gak bisa pantun. Oke. Gak apa lah ya, nanti lah ya. Kita bisa lanjut ke sesi yang paling diminati mahasiswa. Apa tuh? Apa itu? Beasiswa. Beasiswa. Mungkin bisa diceritain nih Pak, awal mula Bapak tuh apply beasiswa tuh gimana? Jadi apply beasiswa itu, saya tuh sebenarnya gini, dari saya S1 ditanyain tuh sama dosen-dosen, sama teman-teman, kalau lulus jadi apa? Saya selalu lantang menjawab saya pengen jadi dosen gitu. Jadi udah tahu belum kalau dosen itu harus S2? Tahu Ibu. Jadi dulu itu sebenarnya nggak tahu beasiswa itu. Saya sebenarnya setelah mau lulus itu curhat ke dosen saya, dosen favorit saya, bimbingan saya, dosen pembimbing, dan itu pokoknya my lovely lecturer ya. Dan itu namanya Mom Erlia. Saya panggilnya Mom. Dan Mom Erlia ini dulu ngasih tahu, kalau kamu mau S2 pakai beasiswa LPDP aja. Suami saya pakai
karena suaminya Mam Elia juga pakai LPDP, dikasih tahu tuh akhirnya carilah beasiswa LPDP itu. Saya dulu masih awam ya, jadi belum tahu apa-apanya LPDP. Saya cari di website, di blog. Jadi award-award yang udah lolos saya nonton di YouTube kayak gimana, dan akhirnya saya apply. Jadi dulu ada tahap dari tahap administrasi, kemudian ke wawancara, kemudian juga barulah diterima jadi award. Oh, ada tes tulis juga sebelumnya. Ada tes tulis namanya TBS, tes bakat skolastik, dan juga ada wawancara. Nah, setelah itu baru diterima di beasiswa kayak gitu. Tahapannya banyak tuh, boleh dijelasin satu-satu mungkin, atau ya udah sesingkat-singkat aja. Oke, seleksi administrasi untuk LPDP ya teman-teman. Yang paling krusial itu adalah biasanya TOEFL untuk teman-teman yang reguler. Kalau yang prasejahtera yang mungkin dari penerima bansos, KIP dan lain-lain, atau PKH, jadi keluarga harapan, itu biasanya tanpa TOEFL. Jadi memang untuk teman-teman yang reguler itu TOEFL ITP minimal 500. Kalau mau ke luar negeri pakai IELTS 6,5. Nah, itu yang paling krusial kan nggak cepet ya. Kalau TOEFL kan harus nunggu berapa lama lumayan, gitu. Itu dulu sih paling, itu sama esai kontribusinya. Kalau bisa esainya itu apa adanya dan nggak dilebih-lebihkan. Jangan sampai membuat sebuah kebohongan dalam esai, karena nanti akan di wawancara itu akan ditanyain dari apa sesuai yang ditulis. dari Betul. esainya. Jadi pewawancara tidak akan keluar dari topik yang ditulis di esai, biasanya seperti itu. Mungkin ada kesulitan nggak sih Pak waktu Bapak apply beasiswa ini, atau mungkin dari proses seleksinya? Oke, mungkin zaman dulu kan saya masih offline ya. Jadi itu harus bolak-balik ke Surabaya buat dari tes tulis, tes wawancara, di mana itu nggak bisa uang habis sedikit ya, karena dulu betul. harus pesan penginapan dan lain-lain. Tapi sekarang sudah enak teman-teman, LPDP cuma wawancara lewat Zoom dan itu online. Semuanya dibuat online, tes tulis pun dibuat online. Jadi itu yang mungkin kesulitannya saya mungkin dari dulu harus nyiapin waktu ya. Karena dulu kan harus ke Surabaya jam sekian. Jadi harus ke sini, kemudian harus tes ini, dan itu memang banyak sekali waktu dan juga uang yang memang harus di-spend ya untuk kegiatan itu. Tapi sekarang sudah free dan semuanya udah enak, tinggal duduk di rumah dan tinggal wawancara aja sekarang gitu. Baik. Kalau waktu Bapak dulu, selain kendalanya dari, maksudnya kayak keluar banyak uang nih, kira-kira selain itu kesulitannya apa lagi Pak? Mungkin saat tahap-tahapnya gitu. Mungkin dulu di tahap-tahapnya yang paling susah itu adalah membuat esai ya, karena saya kan nggak tahu gambaran esai. LPDP kan membebaskan teman-teman buat esai kan, sesuai dengan keinginan seperti apa, tidak ada format baku. Jadi dulu karena banyak melihat blog orang-orang yang sudah lolos, itu kayak pendapat pribadi mereka beda-beda. Akhirnya kayak bingung nulisnya gimana ya. Akhirnya saya dibantu sama senior saya namanya Mbak Linda. Mbak Linda sama-sama dosen CPNS hari sekarang di Unpati di Maluku. Itu yang saya minta esainya Mbak Linda. Mbak boleh nggak minta esainya buat dilihat. Jadi setelah melihat esainya Mbak Linda, saya dapat pencerahan. Akhirnya baru menulis. Jadi seperti itu. Baik. Apa sih Pak benefit yang paling kerasa gitu setelah lolos LPDP-nya ini? Pastinya bisa meraih cita-cita ya. Karena lulus S2 pengen jadi dosen, dan alhamdulillah dengan LPDP mimpi saya tercapai. Saya nggak bisa bayangin kalau saya nggak kuliah ya. Bahkan dulu lulus SMA itu saya hampir nggak kuliah, karena memang orang tua saya memang juga ada suatu permasalahan di keluarga saya. Jadi orang tua saya memang divorce dulunya, dan itu memang membuat kesulitan buat saya untuk adaptasi, dan memang nggak ada biaya untuk lanjut kuliah. Tapi karena saya punya tekad dulu, saya cari beasiswa. Kalau bisa saya tetap kuliah. Jadi setelah kuliah itu barulah saya ketagihan mencari beasiswa lagi. Setelah S1 beasiswa, S2 juga harus beasiswa. Jadi supaya nanti saya itu bisa kontribusi lebih nyata itu untuk negeri. Jadi uang yang dipakai kan uang negara. Saya buktikan dengan sekarang menjadi pendidik gitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Baik. Wow, kasih uang dulu. Wow. Keren Nggak banget. bercanda ya. Boleh dong Pak tipsnya untuk di MCers nih, gimana sih cara cari informasi beasiswa yang terpercaya, terus dokumen apa aja yang perlu disiapin, sama mungkin tips biar esainya menarik juga nih Pak. Oke, untuk apply beasiswa LPDP, teman-teman bisa follow IG-nya @lpdp_ri ya, LPDP-RI pokoknya ya teman-teman. Bisa juga cek di websitenya di lpdp.kemenku.go.id. Itu lengkap banget, ada booklet beasiswa dan informasi beasiswa. Dan teman-teman bisa juga follow Instagram dari informasi beasiswa, ada info beasiswa. Kemudian
kalau misalkan di CPNS ada info cpns.id ya, itu banyak sekali info-info yang bisa di-apply teman-teman. Dan tadi yang terakhir apa? Saya lupa jadinya. Biar esainya menarik. Oh, tips esai. biar esai menarik teman-teman jangan terlalu banyak cerita tentang diri sendiri ya. Ceritalah tentang kontribusi yang sudah dilakukan, kemudian yang apa yang akan dilakukan, dan kemudian di masa depan peluangnya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa fokus untuk nanti gunanya beasiswa ini buat teman-teman untuk kontribusinya apa sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berfokus pada diri sendiri. Itu ya tipsnya ya. Oke, mungkin selain beasiswa saya lihat Bapak juga punya pengalaman student exchange di St. Louis University Philippines. Jauh ya. Oh, jauh banget. Mungkin boleh diceritain gak sih Pak pengalaman pertama masuknya? Kayak gimana awalnya bisa student exchange gitu? Oke, pertama ini saya mau berterima kasih dulu kepada Mom Erlia karena beliau saya bisa student exchange teman-teman. Jadi sebenarnya saya dulu itu paling takut ngomong bahasa Inggris karena selain saya nggak terlalu jago, saya juga medok teman-teman. Medok Jawa banget gitu. Kalau ngomong bahasa Inggris kayak kelihatan orang Jawanya ini gitu. Boleh dicontohin mungkin Pak? Iya kayak good morning. Morning kan kayak bukan yang British kayak good morning everyone. Kayak beda ya. Jadi saya itu tuh kayak gitu. Mom Erlia tuh ngasih tahu, kayak maksa masukin ke kelas micro teaching internasional. Jadi kelas internasional itu dipaksa. Saya awalnya nggak mau, tapi Mom Erlia tuh meyakinkan saya untuk saya itu bisa untuk berbahasa Inggris. Jadi saya masuk tuh. Setelah masuk itu, kemudian ada seleksi. Untuk PPL itu kan ada 2 pilihan, PPL di Indonesia atau di luar negeri. Nah kebetulan Mom Erlia memotivasi saya untuk coba yang di luar negeri, siapa tahu rezeki. Akhirnya saya ikutan seleksi Si Teacher namanya. Seleksi Si Teacher itu juga ada 3 tahapan, dari tes tulis, wawancara, dan juga penampilan bakat. Itu nanti yang akan disaringkan di Filipina sendiri harus seperti apa. Oh jadi cuma di Filipina aja opsinya atau ada negara lain? Sebenarnya saya dulu penampatannya di Thailand, di Chulalongkorn kalau nggak salah. Tapi karena Chula ada ujian, akhirnya mengundurkan diri dari Si Teacher dan saya dipindah ke St. Louis University di Filipina. Nah ini saya dulu sebenarnya nggak lolos awalnya. Saya peringkat 2, yang diambil cuma 1. Saya peringkat 2 dan kebetulan teman yang pertama lolos itu pengennya ke Thailand. Jadi dia mundur ikutan seleksi lagi yang untuk di Thailand. Jadi Bapak otomatis saya naik. otomatis naik dan saya alhamdulillah. Tapi itu dagdikduk. Mom, saya gimana ya? Habis ini diwawancarain dari Filipina, bisa nggak ya, Mom? Saya kan bahasa Inggrisnya nggak gini, Mom itu. Bisa, kamu aja di kelas saya dapat A, masa kamu nggak bisa? Kan Mom nggak gitu kan. Pokoknya Mom memotivasi saya dan akhirnya bisa beneran dan akhirnya lolos. Jadi sebenarnya dulu tuh sebelum diwawancara itu juga di briefing gitu. Ditanyain gini, apa bedanya kamu sama guru yang lain? Ya saya bilang saya guru yang menyenangkan karena saya juga gak bisa stand up komedi. Nanti ditagih ternyata di Filipina stand up komedi ya. Waduh, stand up komedi di bahasa Inggris gimana ini? Tapi akhirnya saya ganti dengan bakat saya, kan saya bisa menari tradisional. Jadi Bapak penampilan bakatnya menari. Akhirnya penampilan bakatnya saya di sana menari. Aman sana. Saya takut nanti takutnya garing gitu. Apalagi bahasa Inggris gitu. Nah itu yang akhirnya lolos. Dan saya sebenarnya dulu hampir mundur juga karena Kenapa itu tuh? biayanya kan pribadi. Oh pribadi Pribadi sendiri ternyata. ya? Dan alhamdulillah saya dapat bantuan dari rektorat, kemudian dapat bantuan dari dekanat, dari dosen pendidikan biologi UNED, dan juga dari Mom Erlia menambah. Dan ada sedikit tabungan dari ibu saya. Akhirnya saya bisa berangkat dan sampai pulang untuk dari Filipina itu. Jadi itu pengalaman luar biasa, dan itu pertama kali saya naik pesawat, pertama kali saya keluar negeri, pertama kali punya paspor, dan pastinya pertama kali ngomong sama bule secara langsung. Dan itu kayak luar biasa sekali. Makanya sampai sekarang nggak bisa terlupakan momen itu gitu. Tapi ya Pak, kan kalau semisal udah di sana nih, ada nggak sih kesulitan adaptasi yang paling Bapak rasain, atau mungkin dari makanannya atau bahasanya gitu? Di sana betul. pakai bahasa apa tuh kalau tahu? Pakai bahasa Tagalog, tapi bahasa kedua mereka kan bahasa Inggris ya. Tapi nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris ternyata di sana. Apalagi di Baguio City kan itu Samar Capital City, di mana itu bukan kayak pusat ibu kota yang utama kayak di Manila. Jadi kadang-kadang mereka itu kayak nggak bisa ngomong. Jadi saya pakai isyarat dulu atau pakai Google Translate. Kayak gimana tuh Pak kalau isyarat? Mungkin Kayak misalnya gini, kayak this food contain pork kayak gitu kan, kayak saya pakai yang simple supaya mereka tahu gitu, pork. What is this? I don't know apa itu. Jadi kayak gini. This food kayak gini. Hok gitu. Hok gitu. Jadi kayak nyiruin si baboy itu. Oh, no, this is halal katanya gitu. Oke, akhirnya saya beli. Jadi bener-bener
Martekin kayak Dicontohin si ini. itu, kayak si pig gitu ya. Jadi karena itu memang pork area di mana semuanya pork, dan saya bahkan sampai gak sengaja makan tuh pernah. Jadi itu jadi pembelajarannya. Gimana Jadi itu Pak? enak. Aduh nggak boleh ya? Jadi Nggak boleh ya? saya nambah sampai 3 kali. Tapi gak sengaja ya. Ya sama serius, gak Serius sengaja. gak sampai sengaja 3 kan kali. nggak tahu. Jadi ini kok enak ya, beli lagi ah. Kok enak ya, beli lagi ah. Terus Pas tanya, 3 baru. tanya ini daging apa gitu, ini kok enak dari apa, katanya dari baboy. Di sana kayak namanya baboy. Kayak astagfirullahalazim, ini gimana udah habis 3 gitu. Jadi Masih lanjut dimakan nggak? enggak, udah kali stop ya. Oke, berarti itu termasuknya kultur shock gak Pak? Apa Terus gimana? apalagi juga di katanya sih muka saya itu sama kayak orang lokal sana itu. Jadi mereka tuh pasti ngomongnya pakai bahasa Tagalog gitu. Mirip katanya gitu kan. Memang di sana itu biasanya kan orang Filipina sama orang Indonesia kan nggak terlalu jauh bedanya ya. Jadi pakai Tagalog. Tapi itu yang jadi serunya. Jadi saya juga belajar, bahkan di kelas pun juga belajar tentang Tagalog. Kayak misalkan siswanya rame nih, saya bilang makini kayo gitu. Makini itu? kayo Apa kayak itu? ayo dengarkan saya gitu. Aku ai guru kayak apa saya lupa, jadi saya guru di sini gitu, aku ai guru, jadi kayak inget pokoknya kalau udah rame makin kayo oke everybody kayak gitu. Jadi kayak saya tuh biasanya membuat sebuah hal yang dimana mereka makanya memperhatikan saya. Saya selalu cerita Indonesia seperti apa. Di Indonesia itu kalau guru kayak gini tuh pada diem, jadi mereka yang ngikutin. Jadi gini, kalian boleh rame tapi kalau saya masuk harus diam ya. Kita harus belajar fokus ya gitu. Dan saya ngajarin kayak cium tangan, budaya cium tangan. Oh, salim. Salim di sana nggak ada salim. Jadi kayak bahkan sampai maaf ya, di sana itu kayak siswa naikin kakinya kayak gini sambil nulis itu dibolehin. Pas lagi kelas itu kayak Lagi kelas ada gurunya, saya bilang kalau di Indonesia ini nggak boleh, jadi harus sesuai duduk yang rapi, yang manis. Jadi supaya nanti kalian pembelajaran jadi enak. Jadi saya gitu. Itu sih culture shocknya. Tapi Bapak masih bisa bahasa Tagalog, mungkin perkenalan dikit-dikit boleh? Oke, kayak gini. Magadang umagapo ang pangalay ko po ay Noris Patela, ko po ay taga Jember Indonesia, mabuhay. Dulu gitu. Oh, apa itu artinya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Noris Patela, saya dari Jember. Dari Jember Indonesia, mabuhay itu kayak istilahnya kayak di Indonesia itu kayak keselamatan buat kamu gitu. Jadi kayak mabuhay itu bahasanya mereka kayak gimana ya, kayak di Thailand swadikap gitulah. Jadi kayak gitu ya. Tapi di sana tuh ada nggak sih Pak yang nggak pernah Bapak lihat gitu di Indonesia gitu, kejadian atau mungkin hal-hal sehari-hari yang Bapak tuh nggak pernah lihat di sini, unik gitu? Oke, mungkin pakai itu ya. Di sana kan ada kayak kendaraan umum yang kayak angkot, tapi namanya jeepney. Jeepney. Nah, jadi naik itu kayak serasa racing banget. Jadi jeepnya itu kan panjang, tapi itu ngebut. Nah, itu kan apalagi di Baguio City itu naik turun kan, karena daerah pegunungan. Itu seru banget sih. Jadi naik jeepney, kemudian saya juga itu tahu ada balut. Apa Jadi tuh? telur yang udah embrio yang direbus. tahu. Saya liatin teman-teman makan itu kayak wow, di Filipina ada kayak ginian gitu Itu ya. halal apa haram sih? Kalau buat orang muslim haram ya. Haram. Karena itu termasuk udah embrio kan, itu udah termasuk bangkai. Tapi kalau di non muslim nggak apa-apa, itu enak katanya. Nyoba nggak, kan tadi Bapak nyoba Bim? Enggak, saya nggak nyoba karena liatnya kayak gak tega. Ada nggak sih Pak pengalaman yang Bapak tuh masih keinget sampai sekarang gitu, atau mungkin ada cerita lucu gitu sama Bapak di Filipina selama ngajar? Oke, mungkin itu ya yang nggak pernah di Indonesia, ada badai ya. Badai di sana kan ada badai gede banget dulu itu, sampai kita itu nggak boleh ke sekolah 3 hari. Nah, jadi lucu kalau waktu itu kan lapar ya, lapar mau beli makan. Jadi kalau ada hujan itu bukan dari atas jatuhnya, jadi dari pinggir karena ada angin. Jadi payungnya itu bukan gini tapi gini. Dan itu waktu badainya besar, payung saya itu sampai itu loh, tahu sampai Yang kebalik gini, gitu. Jadi kebalik dan payung saya rusak akhirnya. Jadi itu sampai copot kepalanya juga. Akhirnya saya lari. Itu karena badainya benar-benar besar. Jadi setelah itu kita nggak boleh keluar dari asrama sampai 3 hari. Jadi makanan itu dikirimin ke asrama itu dari universitas gitu. Itu sih yang nggak dilupain, kayak di Indonesia nggak separah ini deh Ih, kayaknya. Indonesia mah banjir. Ya namanya badainya badai ompong gitu. Apa tuh? Badainya namanya badai ompong, jadi ketawa ya.
Ompong. Kalau di Indonesia mah seringnya banjir Pak. Iya betul, banjir. Masih ada lagi nih Pak pengalaman keren Bapak itu sebagai Youth Ambassador di G20. Nah bisa diceritain gak sih Pak interaksi dengan anak muda dari berbagai negara nih, networking dan global yang terbentuknya itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi di C20 ya, untuk G20 presidensi itu saya sebenarnya diundang sebagai influencer dan juga dari duta lingkungan. Karena kebetulan kita mengangkat tentang lingkungan, isu lingkungan yang di Indonesia. Dan itu kan memang masih ketemu orang-orang Indonesia, tapi waktu di Bali itu ketemu sama dari berbagai macam negara ya. Oh di Bali ya? Di Bali, itu acara puncaknya di Bali, dan itu ketemu sama berbagai macam negara. Interaksinya pun kayak sharing-sharing budaya biasanya sih. Kayak saya dari Banyuwangi, di Banyuwangi itu ada gini-gini, kapan-kapan main ke Banyuwangi gitu. Mereka juga sharing budaya. Saya punya teman dari India, waktu itu, sama dari, saya lupa, dari Rusia kalau nggak salah, atau dari Rusia ya. Itu sering kayak bareng, makan bareng. Tapi di sana itu saya posisinya kan sebagai influencer. Saya itu kayak meliput kegiatan di sana, kayak jadi MC-nya gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang jadi volunteer biasanya tuh ikutan seminarnya. Nah saya boleh ikutan seminar, boleh enggak. Nah kebetulan saya biasanya keluar masuk nih. Kalau seminarnya ini tentang lingkungan saya masuk. Kalau mungkin nggak lingkungan hari itu saya cari yang lingkungan. Saya karena lebih tertarik ke lingkungan biasanya. Ruangannya banyak atau gimana itu Pak? Jadi waktu di itu banyak, tapi kalau di acara puncak jadiin di satu aula yang besar gitu. Dan itu juga ketemu sama beberapa menteri saat itu, kayak Bu Sri Mulyani ketemu, dan juga ada Pak Jokowi di sana dulu itu. Jadi kayak wah acara besar banget ini memang. Dan itu luar biasa, gara-gara duta lingkungan saya sampai diundang jadi influencer di C20, dan itu menyenangkan sekali di sana itu. Terus kan itu tadi ketemu sama orang India, Rusia, itu ngobrolnya semua pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Aman ya, gak kayak meskipun waktu. saya mendok, kelihatan banget Indonesia ini. Indonesian people katanya gitu. Iya. Kalau India juga kelihatan, ini India juga gitu. Ada logat ini juga. Iya, betul. What is your name? Iya, what is your name gitu. Oh ya, ada juga dari Thailand gitu. Gimana? Dari Thailand. Jadi waktu itu gak tahu dia ikutan kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa. Jadi lucu kalau kayak kenapa kamu senyum? Why are you smile gitu. Kok lucu banget ya logatnya ya. Tapi inget lagi kalau saya juga medok ternyata. Bagi mereka juga lucu gitu. Jadi sama-sama kayak merasa lucu tiap logatnya tiap negara gitu. Jadi ya klop ya pas ngobrolnya juga ya sih kan. Betul. Ada nggak sih Pak momen yang paling berkesan gitu selama Bapak ada di forum global tersebut? Yang paling berkesan itu ya ketemu sama menteri-menteri dari Pak Presiden juga, dan itu saya juga diajakin, kan itu juga jadi people caravan dari Jakarta sampai di Bali. Jadi naik bis dia juga mampir ke beberapa tempat untuk melihat dan juga meliput, contohnya untuk masalah lingkungan, masalah kemiskinan gitu-gitu. Nanti setelah kita tour itu selama seminggu, kita angkat di acara C20. Jadi melalui teman-teman tadi. Itu acaranya berapa lama tuh Pak? Acaranya selama 3 hari di Bali. 4 hari atau 3 hari? 4 hari apa 3 hari gitu. Dan itu rame banget itu. Ya sebelumnya apa tadi karavan? People caravan. People caravan itu berapa lama tuh kan dari Jakarta ke Seminggu. Bali? Jadi naik bis dari seminggu. Jadi dari Jakarta, Cirebon, kemudian ke Yogyakarta, kemudian ke Banyuwangi. Di Banyuwangi juga ada kegiatannya, baru ke Bali. Jadi itu kita naik bis tour itu dari Jakarta sampai ke Bali gitu. Itu seru banget. Itu funded, fully funded atau? Iya, dibayar bahkan digaji juga ternyata. Seru nih, boleh nih dia sih di note nih kalau kalian mau ikut aja ya nanti ambassador. Nah kan selain ikut ya ambassador juga ini Bapak kan duta lingkungan ya. Bapak udah spill berkali-kali nih Bapak duta lingkungan Indonesia. Kegiatan apa aja sih Pak yang Bapak jalani sebagai peran tersebut? Oke, kalau dulu kan saya juga menjabat di masa pandemi ya. Saya kebanyakan memang kegiatan webinar. Tapi juga akhirnya setelah masa pandemi lepas itu baru ke seminar-seminar secara offline. Kegiatan saya itu, saya punya 3 fokus dalam kegiatan dalam program kerja. Yang pertama itu saya membangun bank sampah, biasanya ke desa-desa, kayak edukasi bagaimana cara memilah sampah, bagaimana caranya supaya terintegrasi sama TPA, supaya nanti sampah ini nggak menumpuk dalam satu desa gitu. Yang kedua, saya membuat ekoenzim. Jadi dari limbah buah-buahan dan sayur diubah jadi cairan serbaguna itu dengan cara fermentasi selama 3 bulan dengan air, gula merah, dan juga dari sampah itu tadi. Dan nanti bisa jadi cairan serbaguna loh. Nanti coba aja. Cairan serbaguna itu dalam bentuk apa tuh? Jadi nanti kalau udah fermentasi udah matang, itu bisa jadi pengganti cuci sabun,
cuci piring, kemudian juga dapat menetralisir bau. Contohnya bau solokan itu bisa disemprot. Kemudian juga bisa jadi deodoran dan juga jadi pupuk tanaman. Jadi memang satu cairan itu serbaguna banget. Itu yang selalu saya bawa ke sekolah-sekolah dan juga ke tempat desa-desa supaya nanti masyarakatnya mandiri itu. Dan yang ketiga biasanya saya tuh namanya tuh membuat sosialisasi online. Jadi kayak kegiatan bank sampah dan lain-lain saya juga kemas dalam sosial media itu. Nah sekarang kan saya juga menjadi seorang pendidik. Akhirnya saya switch pendidikan dari lingkungan ke pendidikan untuk kontennya itu juga memang supaya saya fokus apa yang saya jalani hari ini gitu. Karena juga duta lingkungan sekarang sudah punya yang baru kan. Iya, jadi biar betul. yang baru itu yang menyebarkan selanjutnya. Jadi gitu. Kalau bank sampah itu yang seperti apa tuh Pak? Jadi bank sampah itu biasanya itu kayak sampah dikumpulin satu tempat, kemudian dipilah ada sampah yang berharga sama enggak. Yang berharga itu bisa digunakan ke barang-barang ekonomis, kemudian bisa diubah jadi barang-barang bernilai ekonomis. Dan itu bisa juga untuk nasabah bank sampah. Jadi sampah itu bisa dijual, Oh, dapat uang. Tapi kalau saya itu fokusnya ke sampah yang kecil. Seenggaknya masyarakat itu bisa memilah sampah organik sama anorganik jangan jadi satu supaya nanti di TPA itu gampang untuk diprosesnya gitu. Kalau saya sering lihatnya tuh itu tau gak Pak yang botol plastik, terus Iya. di dalamnya tuh diisi potongan-potongan. Oh, itu namanya ecobrick. Oh, Ya eco-brick itu itu. nanti bisa jadi bangku ya, bisa jadi tembok rumah ya, itu bisa. Kan prosesnya ngumpulin sampah Iya. yang dipotong-potong gitu Betul. kan. Pernah praktek waktu SMA. Waktu SMA ya. Sekarang masih dipakai nggak? Kurang tahu ya, itu kan dikumpulin juga soalnya. Nggak, sekarang masih nggak buat gitu lagi. Nah, yang penting sekarang mau buang sampah pada tempatnya. Oke. Siapa tuh mau dilanjutin kan juga bagus itu. Ada nggak sih Pak pengalaman sederhana nih Pak selama Bapak menjadi duta, tapi justru ini tuh berdampak gitu ke Bapak? Kalau saya biasanya itu diajak kolaborasi dari teman-teman yang lagi kegiatan KKN. Di desa-desa kan mereka, aduh pusing proker nih. Biasanya saya masuk, saya diundang, saya masuk ngasih masukan. Yuk kita buat ekoenzim aja sama pilah sampah supaya masyarakatnya ini terbiasa untuk memilah sampah dan juga sampah-sampah dari buah dan sayur tadi berguna bagi mereka. Dan alhamdulillah saya juga punya SD binaan di SDN 2 Gombeng Sari sama SMP IT situ Bondo. Itu juga sudah mempraktekkan untuk ekoenzim. Jadi mereka masih berproses, bahkan di SDN 2 Gombeng Sari itu di Banyuwangi ya. Itu sudah ekoenzimnya saat dipanen itu dicampur dengan minyak jelantah kan jadi sabun. Nah, Oh, bisa gitu betul. ya? Jadi kita benar-benar pakai sampah-sampah yang udah nggak bisa dipakai, diubah lagi jadi barang-barang yang berguna. Jadi itu sih yang berkesan. Mereka senang banget sampai sekarang tetap digunakan itu ilmu yang pernah saya sharing ke mereka itu. Keren. Mungkin kalau misal kita bahas kegiatan Bapak nih mungkin nggak kelar-kelar kali podcast kita sampai minggu Ini depan udah ya. 2 SKS kayaknya ya. Iya, saking aktifnya Bapak nih. Nah, mungkin terakhir nih Pak, ada motivasi gak sih untuk DMCers buat terus semangat menata karir? Oke, saya cuma bilang satu hal simpel buat teman-teman. Jadilah dirimu apa adanya agar dunia tidak menjauh saat kamu tak seperti yang mereka mau. Jadi supaya apa? Jadi teman-teman jadilah apa adanya. Tidak perlu memakai topeng ataupun apapun karena diri kalian sendiri itulah yang jadi yang nyata. Jadi teman-teman kalau bisa sih tetap semangat ya menjalani kuliah, kemudian menjalani apa yang dijalani. Teman-teman jangan khawatir tentang masa depan. Khawatirlah dengan masa sekarang dan masa kemarin. Apakah kemarin ini kalian menjalani dengan baik dan apakah di masa yang akan datang hari besok teman-teman akan lebih baik daripada hari kemarin. Itu sih yang selalu saya pegang biasanya. Baik. Mungkin ada 3 kata yang paling menggambarkan Bapak nih. Apa tuh? Jadi 3 kata yang menggambarkan saya adalah aktif, berkontribusi, dan juga komedi. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Nuris. Sama-sama. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita jadi paham bahwa anak muda tuh bisa berperan di banyak bidang, baik di kampus, media sosial, maupun forum global. Nah, lalu media sosial itu bukan cuma sekedar hiburan, tapi bisa digunakan sebagai media informasi dan juga aspirasi. Nah, semuanya bisa dimulai dari langkah kecil, yang penting konsisten. Nah, DMCers, segini dulu ya obrolan kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe untuk konten kita selanjutnya. Thank you and bye-bye! Bye-bye.